Masih membahas mengenai hedonisme pejabat pajak yang menimbulkan sorotan masyarakat. Nah, kita akan kembali membahas mengenai hal ini bersama dengan Kabag Pemberitaan KPK, Bapak Ali Fikri, dan juga ada pengamat perpajakan, Pak Roni Bako, masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, kita kembali ke Pak Ali. Pak Ali, tadi menarik kalau Anda katakan ada temuan yang tidak wajar itu justru di tahun 2013 ya, hartanya melonjak. Penjelasannya, Pak? Iya betul, jadi begini, laporan LHKPN itu kan di ujungnya nanti akan diumumkan secara terbuka dan masyarakat bisa mengaksesnya. Siapapun bisa tinggal klik nama, kemudian jabatannya apa, kan keluar hartanya di situ ya. Siapapun penyelenggara negara yang wajib lapor pasti ada itu karena ada surat kuasa yang diberikan kepada KPK untuk mengumumkan. Nah, memang untuk harta dari yang sedang ramai ini itu di tahun 2013, 2012, 2013 itu memang sudah ada mulai peningkatan ya. Tapi memang kemudian kan harus dilakukan verifikasi dari arah sana gitu. Makanya kemudian KPK akan lakukan itu gitu ya. Apakah ada tingkat kewajaran kenaikan dari harta benda dari penyelenggara negara. Tetapi memang harus kita pahami ya. Hampir kemudian aset itu kan ada kenaikan-kenaikan, terutama aset tidak bergerak ya, seperti tanah ya. Bisa jadi aset tanah itu mengalami kenaikan harga setiap tahun, bahkan kemudian kalau tempatnya strategis bisa jadi nilai langsung fantastis misalnya. Ya. Ini kan juga bagian dari penilaian kewajaran di dalam verifikasi, klarifikasi LHKPN. Apakah kemudian angka yang dicantumkan oleh yang bersangkutan di dalam format LHKPN itu wajar atau tidak? Tentu kami nanti akan lakukan analisis sampai ke sana begitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa lagi-lagi ini terkait dengan kejujuran dari si wajib lapor LHKPN itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan menariknya kan bagaimana kalau kemudian harta yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN. Ini kan sedang ramai ya, kemarin ada beberapa kendaraan mewah yang kemudian tidak dilaporkan misalnya. Lagi-lagi ini kembali ke tingkat kejujuran dari penyelenggara negara itu sendiri. Nah, kami pastikan ketika KPK melakukan pemeriksaan, tadi di awal kami sampaikan ya, 195 misalnya di tahun 2022. Itu kemudian aspek pencegahan kami sampaikan inspektorat, aspek penindakannya kami gunakan untuk penanganan perkara di KPK. Kami pastikan setiap tersangka di KPK itu pasti ada unsur penyelenggaraan negaranya kan, dan itu ada wajib lapor LHKPN. Maka kemudian ada kewajiban dia untuk membuktikan sebaliknya dari harta yang ada di LHKPN. Kalau kemudian aspek penindakannya kan misalnya kita bisa upaya paksa misalnya pemblokiran rekening ya. Di LHKPN misalnya ada dilaporkan hanya dua rekening misalnya, sedangkan KPK minta ke BI ternyata lebih dari itu, misalnya 10, maka 8 itulah yang kemudian bisa dilakukan pendalaman dari aspek penindakan gitu ya. Aspek penindakan kemudian kemana aliran uang itu, karena misalnya kalau kita bicara LH, PPATK itu kan ujungnya di TPPU, tindak pidana pencucian uang. Bagaimana kemudian dia menyamarkan, dia menyembunyikan, dia membelanjakan dari harta bendanya, sekalipun itu disembunyikan, itu bisa di-tracing ketika kemudian kita sudah bicara aspek penindakan. Gitu ya. Tetapi kalau dari aspek LHKPN, dari pencegahan dan administratif, tentu kan tidak bisa dilakukan. Karena bukan ranah pro justistia, ranah-ranah penindakan yang bisa dilakukan upaya paksa. Nah, ini